billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, keadaannya gimana? Sehat? alhamdulillah. Masya Allah, kelihatan ini wajah-wajah ahli sorga semuanya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua, Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu, Bu, kalau ngelihat yang serem-serem biasanya baca apa, Bu? Ayat kursi. Lihatnya kok ke saya. Berarti saya serem ini. Yuk sama-sama baca ayat kursi yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinnatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bu, langsung aja yuk, udah ada guru kita di depan kita. Ya, terima kasih banyak Al-Mukarram guru kita Ustadz Alfian Hidayat yang insya Allah akan membahas tentang makna dari ayat kursi. Silakan, Fadl Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Cipanas. Cakep. Yang jawab salam, mudah-mudahan utangnya biar pada lunas. Amin. Aminnya pada kenceng banget, ketahuan utangnya pada banyak. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada, yang saya hormati dan yang saya banggakan, yaitu abang kita Al-Mukarram Bang David Kholik. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Dan pula yang saya hormati dan yang saya cintai, segenap para ibu-ibu jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas, yang mana semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para hadirin wal hadirat jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbicara mengenai ayat Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-255, yang mana ayat tersebut yang dikenal dengan ayat kursi. Tadi ayatnya sudah dibacakan oleh semua, bahwasanya dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tentang dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan illa huwa kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimakna apa? Yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada yang patut disembah,
Tiada yang patut kita sembah selain Allah dalam keadaan sebenar-benarnya di seluruh alam semesta ini. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari awal ayat ini saja sudah menegaskan tentang ketauhidan kita. Yang mana dimasukkannya seorang hamba ke dalam sorga atau tidak, itu kembali lagi kepada tauhidnya. Apakah ketika dia akan dihadirkan ke muka bumi ini, ketika ruhnya ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu, itu Allah bilang, alastu birabbikum bala. Apakah aku ini adalah Tuhan kalian? Kita bilang semuanya, bala syahidna. Kita benar menyaksikan bahwasanya kita bersaksi Allah adalah Tuhan kita. Kita lahir dalam keadaan suci. Apakah nanti kita kembali menghadap Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah? Apabila orang tersebut akhir kalamnya, akhir ucapannya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, bakal Allah masukkan dirinya ke dalam sorga. Amin. Makanya sebagaimana pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezoliman yang besar. Jangan apa ini kita. Ini kadang-kadang ada syirik khafi, syirik yang ringan. Ini makanya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah kepada umatnya, yaitu apa? Dia melakukan perbuatan syirik ringan. Apa itu syirik ringan? Yaitu riya. Ibadah pengen dilihat orang. Perempuan pakai jilbab, pakai kerudungan, nutupi seluruh tubuhnya. Tapi bukan untuk menjalankan perintah agama, tapi untuk sombong. Ini jangan sampai. Sebab kenapa? Nanti ketika pada yaumul qiyamah, semua hamba Allah akan diberi balasan atas segala amal yang telah lakukan semasa hidupnya. Kecuali Allah bilang kepada si pelaku riya, hei kalian pala semua, orang-orang yang ketika hidup di dunia kalian riya atas ibadahmu, ingin dipuji orang, silahkan kalian jumpai kepada orang-orang yang mana kalian ingin dilihat oleh mereka. Apakah kalian mengharap pujian ketika saat ini? Apakah kalian mendapat pahala dari mereka? Ayo dah. Rugi apakah kira-kira? Padahal kan udah jelas ya Poya dalam Al-Quran. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari pembahasan ini kita mulai daripada untuk melakukan ibadah, usahakan ikhlas karena Allah, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena pengen ria. Jangan sampai kita ibadah, nanti ibadah kita tidak tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, yang pertama, yaitu beribadah kepada Allah. Kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illahua, yaitu kepada Dia Al-Hayyu yang maha hidup. Allah lah yang maha hidup, kita semua bakalan mati. Yang kekal, yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ada yang mau nanya? Oh ya, silakan Ibu nih. Langsung nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rohani dari Majelis Talim Agung Al-Ikhlas. Saya mau bertanya Pak Ustadz, mengapa ayat-ayat kursi kedudukannya lebih istimewa dari ayat-ayat kursi di ayat-ayat yang lain di Al-Quran? Oke, ya. Kenapa ayat kursi ya? Kenapa ayat kursi punya kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan ayat-ayat lain di dalam Al-Quran? Ini menurut pendapat Ibu ya. Oke, kira-kira Ustadz pendapat itu benar nggak? Kalaupun memang benar, keistimewaannya apa? Silakan Ustadz Fadol. Bahwasanya menjawab daripada pertanyaan Ibu, siapa tadi namanya?
Ibu Eni. Ibu Heni mengenai keutamaan ayat kursi. Ayat kursi. Apakah ayat kursi lebih utama Dibanding dengan yang lain. dengan ayat-ayat yang lainnya? Bahwasanya seluruh ayat Quran yang berada di Al-Quran itu semuanya memiliki keutamaan. Semuanya utama. Tapi bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada sahabat, yang mana ayat yang paling utama dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Yang mana di ayat tersebut bahwasanya Allah menjelaskan tentang dirinya. Yang mana di situ menegaskan tentang kebesaran Allah, tentang keesaan Allah, tentang keagungan Allah. Bahwasanya lahu ma fis samawati wal ardh. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan membantah daripada apa? Tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak ngantuk. Allah tidak tidur, menjelaskan keagungan Allah, menjelaskan kebesaran Allah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Kita semua milik siapa? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Iya baik Bu. Jelas ya. Ustadz saya mau nanya nih Ustadz ya. Sebenarnya dari mana sih? Kan kalau kita tahu ya. Tadi pada saat awal kan saya tanya. Bu kalau lagi ada mimpi buruk. Kalau ada setan bacanya apa? Ayat kursi kompak semuanya. Emang dasarnya apa sih? Kenapa ayat kursi itu jadi ayat yang dibaca untuk sesuatu yang buruk termasuk juga Al-Mu'awwazatain ya, misalnya kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diikuti dengan ayat kursi. Silakan Ustaz Fadl. Jadi bahwasanya dalam asbabun nuzul ayat kursi ini ketika diturunkan ayat ini dibawa oleh malaikat Jibril didampingi oleh 70.000 malaikat. Ketika ini ayat turun disampaikan kepada Rasulullah SAW, itu semua alam ini bergoncang luar biasa sehingga para iblis, para setan ketika ini ayat turun mereka pada lari terbirit-birit karena saking dahsyatnya ini ayat kursi. Makanya ini kebiasaan kita kalau ketika kita dalam keadaan rasa takut, was-was, kita membaca ayat kursi. Bahkan ayat ini bisa untuk meruqyah diri kita. Jadi bahwasannya bukan yang ngada-ngada, bukan, emang udah anjuran. Bahwasanya ayat kursi ini dapat mengusir setan. Kan lihatnya ke saya lagi kan Bu. Setan mah setan aja, jangan ke sini ya kan ya Ustaz ya. Iya, baik, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita jadi paham ya dari mana asalnya ayat kursi itu dipakai ya. Untuk tadi dikatakan mengusir setan, untuk ruqyah atau untuk menghindari kita dari keburukan ya. Yakin bahwa Allah itu adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Masih akan membahas tentang surah Al-Baqarah. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah bahas tentang keutamaan ayat surah Al-Baqarah ayat 255 tadi. Kita udah sama Ustadz Alfian dan sekarang hadir bersama kita
Al-Mukarram Kiai Haji Al-Ustadz Abe Gifron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas David. Masya Sehat Allah. guru? Alhamdulillah sehat guru. Alhamdulillah. Kiai. Tadi kan udah ngomongin soal Al-Baqarah, Siap. ayat kursi. Nah sekarang kita mau masuk ke pembahasannya di mana nih? Masih surah Al-Baqarah juga? Masih surah Al-Baqarah Ayat ke? 254 sampai 256. Silakan Ustaz, fadhal. Baik. Boleh saya berdiri, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya kompak, saya doain pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Bu, Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Kita hidup kalau rezeki banyak seneng apa kagak? Tenang. Kalau giran rezeki sempit puyeng apa kagak? Ya. Ada orangnya ada? Ya. Mana orangnya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, setiap orang di muka bumi ini pasti diberikan rezeki. Betul apa betul? Betul betul. Tapi jangan sampai rezeki yang Allah kasih sama kita, rezeki yang Allah titipin kepada kita malah menjadikan kita orang yang pelit sama orang lain. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Oh, Ya. ada nggak di sini orang yang pengennya dibagi mulu? Ada apa kagak? Ada. Mana orangnya? Iya. Ayo, apapun yang Allah berikan kepada kita, maka ingat mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu di antara rezeki itu akan selamat. Rezeki itu akan membawa kebaikan bukan hanya di dunia, dan rezeki itu akan membawa kebaikan nanti di akhirat. Kalau ibu punya rezeki bisa nyenengin orang lah. Oh. Ada nggak suaminya yang pelit? Ada. Jujur amat lu. Bu. Maka mumpung, apa kata Allah, mumpung Allah kasih sehat, mumpung Allah kasih rezeki, kesempatan kita berbagi belum tentu datang kapan waktunya. Betul betul. Oleh karenanya mumpung sehat, manfaatkan sehat itu untuk berbagi kepada orang lain. Mumpung Allah kasih rezeki, manfaatkan rezeki itu untuk bisa memberi kepada orang lain. Biarpun duit kita banyak, duit kita luar biasa, duit kita berlimpah, tapi kalau nggak ada umur, berapapun banyaknya tidak manfaat dan tidak menjadikan keselamatan. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka dalam Al-Quran dikatakan surah As-Sajadah, apa kata Allah? Rabbana wa absirna sami'na farzina namal salihan inna muqinun. Ada orang udah meninggal dunia, dia nyesal pengen balik lagi. Kenapa? Karena dia dengar bagaimana siksaan kubur itu luar biasa. Betul apa betul? Maka mumpung hidup jangan pelit. Ada yang pelit di sini? Ada? Mana orangnya? Kita kalau sama orang baik pasti ingat. Betul apa betul? Biar rumahnya jauh, tapi kalau dia baik itu ya Allah kita pengen ngasih ikan tembang sampai diumpetin dalam kudungan. Ada orangnya di sini? Ada? Mana orangnya? Biar rumahnya jauh dia datengin. Kenapa? Karena orang itu baik. Maka kalau orang lain pengen baik sama kita, orang lain pengen gak hitungan sama kita, orang lain pengen inget sama kita kudu inget sama orang. Bener apa kagak? Apa gemes banget Ustaz? Habisnya ini mah ada pengennya dikasih mulu sama tetangga. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Rumahnya sama tetangga nggak ngasih baik. Ada yang begitu? Ada. Ada tetangga yang begini nih, gue mah perasaan sama dia ngasih mulu. Ada yang begitu? Dia mah nggak pernah ngasih sama gue. Ya. Ada nggak yang begitu? Ada apa kagak? Ada. Tidak akan jadi amalun soleh, nggak akan jadi amal soleh, nggak akan jadi penyelamat di akhirat. Kalau ibu baik sama tetangga, tapi kebaikan itu ngarepin balasan dari orang lain. Ada yang begitu? Ada. Ada. Tapi juga karena ketika orang lain nggak baik, jangan pensiun. Gua mah ngasih mulu sama dia, dia mah nggak pernah ngasih sama gua. Ada yang begitu? Ada. Udah, gua mau ogah lagi ngasih dia. Ada orang begitu di sini?
Biar orang nggak suka sama kita, orang nggak baik sama kita, orang nggak sebaliknya ngasih sama kita, kita tetap kudu jadi orang baik buat orang lain. Sebab ini kata Allah, di mana nanti adalah apa? Tidak ada yang namanya jual beli lagi di akhirat. Tidak ada lagi di akhirat itu yang namanya persahabatan. Tidak ada lagi di akhirat itu yang namanya syafaat dari teman. Kenapa? Maka kalau kita pengen syafaat dari teman, pengen syafaat dari amal soleh kita, semua tergantung dari Allah. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Betul apa enggak? Boleh saya cerita? Boleh? Dulu ada seorang namanya Imam Hasan. Siapa namanya? Imam Hasan. Imam Hasan kedatangan tamu 6. Betul? Itu tamu 6 datang. Lalu Imam Hasan bilang sama pembantunya, ambilin air, ambilin makanan. Itu si pembantu datang ngambil air doang. Lalu Imam Hasan masuk ke dalam rumah. Mana makanannya? Nggak ada, timbang sepotong roti. Bagaimana ngasihnya ini? Udah kalau gitu yang sepotong roti kasihin sama orang di luar yang paling membutuhkan. Subhanallah. Lalu Imam Hasan selesai, dia keluar cuman air doang, tapi Imam Hasan ngarep. Apa kata Imam Hasan? Manja'a bil hasanati falahu asra amsalihha. Kalau orang membuat kebaikan maka balasannya 10. Alhamdulillah. Datang ada orang ngasih makanan ke Imam Hasan, ternyata makanannya apa? Roti 10 buah. Alhamdulillah. Lalu kebagi semua orang-orang yang ada di situ. Itulah Bu, maka ketika kita berbuat baik, yakin kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Terima kasih banyak Sama guru. Alhamdulillah rabbil alamin. Bu. Bu. Jadi satu buah kebaikan akan menghasilkan banyak kebaikan. Betul apa betul? Asalkan ikhlas lillahi ta'ala. Buat baiknya karena Allah. Bu, ada yang mau nanya? Silakan. Ya, ibu yang di depan. Pertanyaannya apa? Nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Epi dari Majelis Ta'lim Mushola Asy-Syariah Pisangan Ciputat Timur. Izin bertanya Ustadz. Baik, Bu. Bagaimana Allah menolong hambanya melalui ayat kursi ini? Demikian pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustadz tadi kan sempat bahas ayat kursi. Ibu kayaknya masih penasaran soal ayat kursi ini. Gimana Allah memberikan pertolongan melalui ayat kursi ini? Ya, silakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah tabarakallah. Bahwa setiap Al-Quran itu bernilai ibadah. Dan dia akan menjadi syafaat bagi mereka-mereka yang membacanya. Maka ketika kita niat karena Allah untuk membaca Al-Quran, mereka akan apa? Al-Quran itu adalah hudalinas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan menjadi petunjuk bagi setiap orang-orang yang mengimaninya. Bahkan ketika orang yang wasami'u lahu la'allakum tuflihun, maka mereka pun akan menjadikan penyelamat bagi mereka-mereka orang-orang yang dipilih beruntung. Alhamdulillah. Sehingga ketika ibu mendawami daripada apa bacaan ayat kursi karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain, bukan karena urusan dunia, bukan karena kepentingan pribadinya, tapi niatnya karena Allah, maka insya Allah yang pertama Allah bangun ketauhidan dalam diri kita. Sehingga dari kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ini akan menumbuhkan rasa keyakinan kita bahwa Allah yang maha hidup, kita yang maha terbatas, kita yang pasti akan meninggal, yang asalnya tidak ada, lalu kita akan kembali tidak ada. Dan itu akan mengingatkan kita bahwa Allah Tuhan kita yang hidup, yang akan menjaga kehidupan kita semua. Amin ya robbal. Jadi insya Allah kalau tauhid kita kuat, tauhid kita ke Allah bagus, tauhid kita keyakinan kita ke Allah yakin, maka apapun ujian dalam kehidupan kita, kita akan merasa sadar bahwa semua datang dari Allah. Ada orang kalau dikasih senang semuanya bahagia, benar enggak? Benar enggak? Tapi enggak semua orang kalau dikasih susah senang, betul apa betul? Ada baru sekali dikasih susah, nggak punya duit, udah marah-marah mulu. Ada yang begitu? Ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Ada suami biasanya ngasih duit bulanan 7 juta.
Oh, amin katanya. Lah berarti nggak pernah dikasih 7 juta. Kata dia, ya Allah senengnya alhamdulillah. Giran dikasih bulanan gope, cemberutnya panjang banget. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka dari ayat Al-Quran, surah ayat kursi ini mengingatkan agar kita mampu menguatkan tauhid kita kepada Allah. Sehingga tadi dikatakan oleh guru kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau orang sudah bertauhid, maka semuanya dia serahkan ke Allah. Senang dari Allah, sedih dari Allah, nikmat dari Allah, ujian dari Allah. Alhamdulillah, paham semua, paham? Paham. Nah, kalau paham kita kuis. Betul. Baik, betul, baik. Alhamdulillah. Baik Kiai, terima kasih banyak. Bu. Jadi kuncinya adalah tauhid, Bu. Ya, yakin adanya Allah. Kalau kita udah yakin, iman kita kuat pada Allah, insya Allah kita mau ngapa-ngapain juga kita bakal kejaga. Baik, alhamdulillah pemirsa. Tadi kita udah dengarkan dari guru kita, Kiai Haji Abe Gifron, yang tadi sudah menyampaikan bahasannya lanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 254 hingga 256. Nah, sesaat lagi kita akan menyaksikan Ustadz Abe Gifron akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bu. Bu. Jalan-jalan ke Gunung Merapi. Dari sono memetik mawar merah. Hari ini kita bersama Luwak White Coffee. Insya Allah meraih berkah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Bu, sehat semua, sehat. Pengen dapat hadiah, pengen? Ada yang pengen ada? Mana orangnya? Nah, hari ini Luwak White Coffee akan berbagi berkah buat kita semua. Alhamdulillah. Nah, tentunya ada pertanyaannya. Siap jawab pertanyaannya, siap? Udah siap apa belum? Tadi nyatet apa kagak? Ada yang tidur? Mana orangnya? Oke, siap. Pertanyaannya nggak jauh dari materi yang saya tadi sampaikan. Insya Allah yang bisa jawab nanti akan mendapatkan hadiah dari Luwak White Coffee 1 juta dipotong pajak. Betul? Udah siap belum? Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, siap-siap. Pertanyaan dari materi yang saya sampaikan. Siapa dari cerita yang saya sampaikan nama seseorang yang menerima 6 tamu? Ada yang ngacung? Yang pakai kerudungan. Oh, ini merah. Ibu-ibu yang pakai kerudungan merah. Maju ke depan sini ibu-ibu. Nah, bye-bye Bu. Ngimpi apa semalam ya? Mau dapat duit. Naik Bu. Nah, bismillah dulu. Nah, ini pegang. Assalamualaikum, sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Nama saya Ibu Endah. Dari Masjid Agung Al-Ikhlas. Oh, di sini. Ya. Rumahnya deket di sini. Deket. Ngajinya tiap hari enggak? Minggu sekali. Seminggu sekali ngajinya. Ngaji terus? Insya Allah setiap hari Minggu. Alhamdulillah. Udah bisa belum? Insya Allah. Bisa, insya Allah. Sama laki galak enggak? Gak punya suami? Oh, enggak punya suami. Kalau gitu saya serahin ke Mas David. Ya. Siap Bu pertanyaannya ya. Mas David cantik, ganteng. Ganteng. Tahu aja Ibu. Pertanyaannya Ibu, mohon maaf. Siapa dari cerita yang saya tadi sampaikan ketika ceramah orang yang menerima tamu sebanyak 6 orang? Imam Hasan. Masya Allah, benar apa enggak jawabannya?
Saya pikir Ustadz Holik. Tapi Masya Allah jawabannya benar, alhamdulillah. Luar biasa, ibu-ibu ini nggak kebayang ternyata hari ini dapat hadiah 1 juta dari White Coffee Luwak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan rezekinya barokah, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, jangan lupa dipotong pajak. Betul Bu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok apa-apa Toto langsung alhamdulillah? Ya, karena Allah masih kasih nikmat Islam sama kita. Allah masih kasih nikmat kesehatan sama kita. Allah masih kesempatan kita untuk hidup, untuk memperbaiki kehidupan kita. Bu, ada yang mau curhat? Silakan angkat tangannya. Wow, silakan. Silakan Ibu ini, banyak mau curhat. Kelihatan masalahnya banyak. Silakan, pertanyaannya dan nama Ibu siapa? Sorry, pertanyaan. Curhatannya apa? Nama Ibu siapa? Follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Pak Ustadz. Siapa namanya Bu? Siti. Siti. Iya. Tarik nafas Bu, tenang. Iya. Maaf. Saya mau nanya Pak Ustadz. Saya udah berumah tangga selama 16 tahun. Selama ini saya berusaha bertahan dan juga saya sadar betul mungkin ini cara Allah untuk saya bisa melalui semuanya untuk menuju ke surganya Allah. Insya Allah. Pertanyaan saya di sini, kenapa saya selalu diuji dengan kesabaran saya dan kesetiaan saya sebagai seorang istri. Baik itu suami saya yang sudah berkali-kali memiliki usaha, tapi jatuh bangunnya itu selalu dengan masalah orang ketiga. Di mana yang pernah ada yang diguna-guna juga, suami saya diguna-guna sama seseorang perempuan. Dan saat ini juga saya sedang mengalami hampir 4 kali. Tapi saya selalu berusaha untuk tetap setia dan juga istiqomah dalam ibadahnya. Saya hanya meminta jarul langit dan alhamdulillahnya suami selalu balik ke saya. Tapi di sini yang saya tanyakan, apakah masih ada hidayah buat suami saya untuk bertaubat dan berhenti dari itu semuanya gitu. Dan berdosakah saya kalau saya misalkan memberikan air doa untuk suami saya? Apakah saya salah? Ya, baik. Gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abe Gifron, yang dialami Ibu ini mungkin juga dialami juga oleh ibu-ibu yang lain ya. Ya, mengalami permasalahan yang hampir sama. Agak kompleks, Kiai, mungkin bisa tolong bantu pencerahannya, fadhol. Masya Allah, tabarakallah, semoga Ibu Siti diberikan ketabahan yang lebih, diberikan kekuatan iman, dan tentunya selalu sadar bahwa semua ini adalah ujian dari Allah. Setiap kita, Bu, setiap di antara kita itu adalah orang yang pasti diuji oleh Allah. Cuma Allah tidak memberitahu ujian kita kepada orang lain.
Karena setiap orang punya ujian masing-masing. Sehingganya dalam Al-Quran dikatakan walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Segala sesuatu yang Allah timpakan kepada kita, baik itu kebaikan, baik itu kesulitan, semua itu adalah ujian. Namun orang yang paling baik siapa mereka yang selalu berhusnuzon kepada Allah dengan apapun ujian dan kebaikan yang diberikan kepadanya. Contoh, boleh jadi ujian yang hari ini Ibu Siti rasakan, ini pada dasarnya adalah cintanya Allah kepada Ibu Siti. Makin Ibu Siti sabar, makin Allah sayang. Makin Ibu Siti ikhlas, makin Allah sayang. Makin Ibu Siti ridho dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan, maka tidak ada lagi balasan kecuali semuanya adalah cinta dari Allah Subhanahu. Oleh karenanya kita jangan pernah berpikir buruk saat ujian datang. Belum tentu Allah menguji kita itu Allah marah, belum tentu. Belum tentu juga saat Allah nguji kita Allah nggak suka sama ibu, belum tentu. Belum tentu ketika Allah nguji kita Allah nggak sayang sama kita. Boleh jadi cara Allah nguji kita dengan demikian apa tujuannya? Biar kita dekat dengan Allah. Biar kita bisa panggil nama Allah. Biar kita memohon kepada Allah. Biar kita ngakuin bahwa yang menjawab, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan sesuatu solusi tidak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang diujikan hari ini kepada Ibu Siti, ridhokan. Hadirkan ikhlas, hadirkan ridho. Dan tidak ada sesuatu ujian itu ada batas, semua ada batas. Tidak ada semua orang itu selalu dalam kesusahan. Esok dia pasti akan dalam kebahagiaan. Sehingga kata Nabi, walaitai asu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, terus husnudon ke Allah. Terus doa ke Allah sebagaimana yang tadi Ibu lakukan. Sehingga boleh jadi Allah akan melihat setiap doa yang kita buat. Kita tidak pernah tahu dari doa yang mana, dari tangisan yang mana, dari kalimat yang keluar dari lisan kita yang mana. Lalu itu yang malah menjatuhkan cinta Allah kepada ibu, lalu membuka hidayah kepada suami ibu. Alhamdulillah. Maka jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti meminta kepada Allah. Walaupun ibu memberikan air itu jadi sebab wasilah, boleh. Tidak ada masalah, silakan. Kita mintanya sama Allah. Ini cuma hanya jadi sarana. Sebagaimana air Zam-Zam yang diberikan kepada kita semua sebagai sumber kehidupan. Maka ketika kita berdoanya ke Allah, yakin bahwa dari setiap ujian itu pasti semuanya akan ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Ibu ingat kemarin tukang teh manis, ingat enggak? Ingat enggak? Itu tukang es teh manis nggak mau digituin. Keadaan yang dia nggak pengen, situasi yang dia nggak harapin. Tapi dia sadar ini ujian Allah. Dia terima, dia ikhlas, dia ridho. Ternyata apa balasannya? Lebih manis dari teh manis yang dia buat. Alhamdulillah. Insya Allah akan ada masa di mana Allah sedang menyiapkan kebahagiaan buat Ibu Siti. Amin ya Rabbal. Terima kasih, mudah-mudahan jadi jawaban. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, udah senyum sekarang, alhamdulillah. Setidaknya ya, tadi katanya jangan pernah putus asa. Ya, yakin ada harapan ya Bu ya. Bu, kita doain ya, semoga ibu rumah tangganya jadi lebih baik, suaminya diberikan kesembuhan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kekuatan keimanan buat ibu semua. Seluruh Indonesia, semua yang ada di masjid ini mendoakan semoga dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, Ibu langsung nama dan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dengan wabarakatuh. Ibu Rustini menanyakan apakah ada keutamaan khusus dalam membaca ayat kursi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Rusni yang tadi bertanya mengenai waktu khusus membaca ayat kursi. Bu, ya. Bu, ya. Saya mau tanya dulu, biasanya kalau baca ayat kursi itu di waktu kapan? Habis sholat. Yang mana kita memang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ketika kita setelah melaksanakan sholat kita membaca ayat kursi. Ternyata ini memiliki keutamaan. Orang yang membaca ayat kursi setelah melaksanakan sholat. Bahwasanya terdapat hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca ayat kursi setelah sholat itu tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam sorga kecuali kematian. Makanya tuh keutamaannya tuh. Ini ibu-ibu kalau habis sholat jangan terburu-buru mulu. Ini kadang-kadang habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, terburu-buru mulu. Wirid, terburu-buru mulu. Istighfar kadang-kadang tibang 2 kali doangan. Lah malu kita sama Rasulullah. Rasulullah maksum po. Rasulullah dijamin masuk sorga, terbebas dari perbuatan dosa. Bahwasanya baginda Nabi istighfarnya sehari semalam kurang lebih 70 kali. Tuh, nih sini kira-kira kita istighfar berapa kali di rumah? Ya, paling 3 kali udah kelar. Nah iya, kadang-kadang kita malu sama Nabi. Boro-boro kadang-kadang baca ayat kursi, istighfar aja terburu-buru mulu. Dan Nabi sholat malam nyapu kakinya sampai bengkak-bengkak tuh. Padahal Nabi jamin masuk surga, terbebas daripada dosa. Nabi sholat malam kakinya sampai bengkak-bengkak. Lah sama ibu istri pada bengkak kakinya. Ya bengkak ngapa? Asam urat. Dikirain rajin sholat. Jadi keutamaan daripada orang yang baca ayat kursi setelah sholat itu Allah masukkan dirinya ke dalam sorga. Dan pula nih baca juga ayat kursi kalau mau tidur. Ketika kita baca ayat kursi sebelum tidur, nanti sepenuhnya daripada kita tidur itu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu. Ya. Jadi luar biasa ya Bu ayat kursi ya Bu ya. Ya. Bu, ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ayat kursi. Ya. Baik, habis ini kita akan lanjutkan lagi, kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita. Jadi buat yang punya pertanyaan simpan dulu pertanyaannya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita itu Cahaya Hati Indonesia. Bersama dengan guru kita Ustadz Abe Gifron dan juga Al-Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum Ustadz-Ustadzku, guru-guruku. Waalaikumsalam guru. Tadi kita sudah tanya jawab, ada yang curhat. Nah sekarang kita lanjut lagi dalam sesi tanya jawab dan juga curhat. Silakan untuk sesi kedua ada yang mau bertanya atau mau curhat silakan angkat tangannya. Iya, yang mau curhat siapa nih? Ibu, oh ya silakan. Ibu namanya dan curhatannya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian dari Masjid Talim Istiqomah. Saya mau curhat Pak Ustadz. Ini mengenai ibu sama ayah saya. Iya. Ini saya punya kendala Ustadz. Ayah saya sudah 7 tahun. Udah nggak bisa jalan, nggak bisa. Dia selalu aktivitasnya itu di kasur. Banyak orang yang bilang, bapak saya itu kena siksa balik gitu loh. Orang-orang bilang gitu. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah benar, apa karena ayah saya punya masa lalu yang
sehingga menghalangi dia untuk bisa menghadap ilahi gitu loh. Harus bagaimana saya untuk menyingkapi ini semua gitu Ustadz. Sedangkan ayah saya kadang saya susah untuk, ayah saya tuh emang sebelumnya itu emang agak jauh gitu Ustadz. Dan ibu saya terpisah dari ayah saya karena ibu saya itu udah nggak bisa lihat matanya. Pendengaran juga udah kurang. Dia hafal surah-surah seperti Yasin, Al-Baqarah, sebagian Al-Muluk bisa. Cuman yang namanya orang sudah tua gitu Ustaz. Nah ibu saya itu sering melihat berbicara dengan seseorang yang saya juga nggak tahu entah itu siapa gitu Ustaz. Dan dia sering kadang dia ngaji suka bilang, gue nggak boleh, gue ngaji ngapain, orang gue ngaji juga nggak boleh dibilang suara gue jelek gitu. Nah sedangkan dia nunjuk orang itu yang nggak ada gitu loh. Dan bagaimana cara saya untuk menyikapi masalah kedua orang tua saya yang sudah seperti ini gitu Ustaz. Ya, jadi ibu ini adalah curhatan seorang anak yang orang tuanya kondisinya sekarang ya sakit ya. Sedangkan anak ini punya tanggung jawab juga dalam rumah tangganya. Iya, dia harus bagi waktunya dengan suami dan anak-anak gitu. Sedangkan pengen hati ngurusin orang tua tapi apa daya susah gitu ya Bu ya. Terus kalaupun ngurus orang tua ujiannya juga nggak gampang gitu. Orang tua kita ibu dan juga ayah gitu ya Bu ya. Supaya gimana caranya supaya saya nggak jadi anak durhaka, saya tetap bisa berbakti sama orang tua, saya juga tetap bisa ngurus anak dan suami saya gitu ya Bu. Silakan mungkin Ustadz Alfian Fadol, Ustadz silakan. Atas curhatan ini bahwasanya saya hanya bilang untuk Ibu Dian, yang pertama bersyukur bahwasanya ketika kondisi Bapak dalam keadaan seperti itu Ibu Dian masih bisa mengurusi. Karena apa yang disampaikan oleh Ibu Dian ini menjadi kesedihan buat saya. Ketika saya masih menjalani pendidikan di pondok pesantren, belum selesai saya mondok, itu dapat kabar bahwasanya ayah saya telah meninggal dunia. Memang beliau saat itu sakit lama, saya jauh dari beliau sehingga tidak bisa merawat beliau. Makanya bersyukur Ibu Dian masih bisa mengurusi Bapak, masih bisa mengurusi ayah, yang mana beliau itu adalah manusia yang amat berjasa dalam kehidupan Ibu Dian. Tanpa beliau Ibu Dian gak ada di dunia ini. Itu yang pertama. Bentuk baktinya Ibu Dian kepada Bapak, bahwasanya memang ketika anak perempuan sudah dipersunting oleh seorang pria, itu tanggung jawabnya ada di suaminya. Ridhonya pun ada di suaminya. Akan tetapi karena ini yang sakit adalah bapak kandung sendiri, ketika untuk merawat ini bapak, tolong minta ridho kepada suami. Yang mana insya Allah suami Ibu Dian pun mengizini untuk merawat daripada bapak Ibu Dian. Dan pula atas dari Ibu Dian yang sampaikan bahwasanya mengenai ajal. Ini sudah jelas-jelas tertulis dalam Al-Quran. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Mungkin saat ini Bapak Ibu Dian belum meninggal dunia. Ini kadang-kadang kita suka begitu, Pak. Ini Buya kadang suka begitu. Kita punya orang tua sakit lama, kadang ngomong, kalau begini mending cepat mati aja deh, penyusahin kadang-kadang. Iya kadang-kadang begitu. Padahal apa kita lupa ketika ibu kita melahirkan kita, nyawa taruhannya. Kalau emang disuruh milih nyawa siapa yang meninggal, pasti ibu kita milih saya aja yang mati, anak saya biar hidup. Ini kadang ngurusin orang tua yang udah payah, tau-taunya doanya supaya cepat apa. Ini lama amat matinya, kadang-kadang kan begitu. Jangan sampai. Semua udah ajalnya, punya ajal masing-masing. Ada batas hidup di dunia, semuanya punya. Yang namanya ketika udah ajal tiba nggak bisa dipundurin, nggak bisa dimajuin. Kan kadang-kadang begini. Ada orang pagi-pagi masih ngobrol sama kita, tahu-taunya siang-siangnya dia mati. Ada apa kagak? Ada kalau emang udah waktunya.
Kadang-kadang siangnya masih ngobrol sama kita, sore-sorenya dia mati. Ada apa kagak? Ada. Yang lebih luar biasanya, sore-sorenya mati, malamnya ngobrol sama kita. Wah, seram udah itu mah. Makanya terus minta kepada Allah untuk kebaikan Bapak. Mudah-mudahan nih Bapak dari Ibu Dian, Allah ampunin segala kesalahan-salahannya, kehilapannya yang sudah pernah dilakukan. Allah pula berikan kesembuhan untuk penyakit yang dialami oleh Bapak Ibu Dian, dan pula diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku anak kudu ikhlas, kudu ridho, kudu sabar ngurusin orang tua. Apalagi orang tua kita udah kepala 8, umur 80-an. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi apala yaqilun. Orang kalau dikasih umur panjang bakal dibalikin lagi ke semula oleh Allah. Yang namanya bayi bisa lari apa kagak? Aki-aki umur udah kepala 8 bisa lari lagi apa kagak? Udah kagak, semuanya bakal lemah kembali. Makanya selaku anak, supaya kita mendapat ridho Allah, raihlah ridho orang tua dengan mengurusi orang tua kita dengan ikhlas dan sabar. Begitu Ibu Dian. Ini Kiai Ustadz Alfian, kalau maaf ya, saya pernah dengar juga nih, apakah kalau ada seseorang yang sakitnya lama banget sebelum dia meninggal, ya kan suka gitu ya Bu ya, entah kena stroke lama atau misalnya dia memang nggak sembuh-sembuh penyakitnya di tempat tidur terus, itu adalah akibat perbuatan dia sendiri di masa lalu. Itu dalam rangka Tuhan, Allah itu sedang menghapus dosanya, atau itu adalah bentuk azab. Ini supaya lurus, ya, supaya kita nggak punya prasangka jelek kepada Allah dan juga nggak punya prasangka jelek terhadap orang yang mengalami seperti itu. Kira-kira apa itu Ustaz Fadul? Ini mohon maaf ya Bu Dian ya, tadi kan memang udah disampaikan oleh beliau mengenai masa lalunya daripada bapaknya Ibu Dian ini. Makanya kan ada yang dikatakan azab, ada yang dikatakan teguran, ada yang dikatakan ujian. Ini jangan sampai salah menempatkan. Ini kadang-kadang ada orang kagak sholat, kagak ngaji, kagak puasa. Ketika dapat cobaan dia bilang gue lagi diuji sama Allah. Lah kalau bahasa kata sekolah kagak, ilokan ikut ujian. Kan begitu. Yang namanya ujian itu Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Biar semakin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipukul rata semua, bagaimana dengan seorang nabi yang punya penyakitnya luar biasa. Jakitnya sampai ada belatungnya di badan. Nabi siapa namanya? Nabi Ayub. Lah ilokan kita sebut, waduh ini ajab, nggak mungkin. Lah seorang nabi yang amat luar biasa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin diuji semakin meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah teguran. Ini teguran orang setengah-setengah biasanya. Salat jalan, maksiat jalan. Biasanya begitu. Salat mah rajin, ngomongin orang rajin. Ada di sini kayak begitu ada? Wah kagak ada, di sini mah nggak ada yang sedikit. Iya, kadang-kadang ini mulut kagak bisa dijaga pisan. Usil banget. Asal lihat temennya pakai emas baru, mulai dah mulutnya. Waduh, iya diomongin kemana-mana. Jangan sampai ya. Ini orangnya setengah-setengah kayak begini nih, sholat jalan, maksiat jalan. Nah ini dapat teguran biar kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang ketiga azab. Ini azab bagi orang yang benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pula ketika dikasih sakit seperti itu harusnya kita bersyukur. Sebelum orang meninggal dunia dikasih sakit, itu menjadi bahwasanya orang yang sakit itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan catatan ketika dia sakit dia bertobat atas segala dosa-dosa yang telah diperbuat. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, udah jelas ya Bu ya, sabar ya Bu ya. Nah semoga Allah berikan yang terbaik buat kedua orang tua Ibu, dan Ibu dengan keikhlasan lillahi ta'ala Allah jadikan ini sebagai penghapus dosa, tambahan amal soleh Ibu kepada orang tua Ibu. Amin ya robbal alamin. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya silakan Ibu, langsung pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Ibu Nur Widianti dari Majelis Ta'lim Al Mu'min. Ustadz, adakah
surat lain keutamaan di surat Al-Baqarah seperti ayat kursi. Seperti itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ayat lain ya selain surah Al-Baqarah ya, di dalam surah Al-Baqarah tadi itu ada nggak ayat lain yang punya keutamaan selain ayat kursi? Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ibu, perlu diketahui bahwa setiap ayat dalam Al-Quran itu mengandung keutamaan, mengandung hikmah, dan mengandung ibadah ketika dibacanya. Jadi manakala kita baca semua dalam Al-Quran, maka semua akan jadi ibadah. Apa yang disampaikan oleh para ulama kita ketika kita membaca daripada tahlil, zikir, ketika pun kita membaca daripada ayat kursi, itu adalah fadail, keutamaan-keutamaan agar tujuannya satu, kita tambah dekat kepada Allah. Sebagaimana ketika pun kita membaca surah Al-Muluk, maka Allah akan jaga siksa kubur bagi kita semua. Amin. Maka betapapun begitu, mudah-mudahan yang terpenting saat ketika kita membaca Al-Baqarah satu surat, maka faidahnya Allah tidak akan pernah masukkan jin, masukkan setan, masukkan hal-hal yang akan menzolimi di rumah kita. Maka dawamin baca surah Al-Baqarah. Dari satu ayat sampai ayat terakhir, insya Allah sepanjang kita dawamin itu di rumah kita, Allah jaga orang-orang yang ada di rumah itu dengan rahmat Allah. Amin ya robbal. Amin. Siap dawamin Qurannya? Siap, insya Allah. Siap baca surah Al-Baqarah di rumah? Siap, insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendawami surah Al-Baqarah, Allah turunkan cahaya di hati kita, cahaya iman kita, sehingga pun Allah turunkan rahmat di rumah kita masing-masing. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun boleh? Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Hayo sama Kiai Munawir ngaji. Pusing karena Alhamdulillah. Kalau jarang salawatan kan pusing ya Bu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Al-Qur'an yang mendengarkan maupun yang membaca. Insya Allah. Tahadus binimah kepada para alim ulama, yang sempurna hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh yang maha agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dan juga jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas, insya Allah hidupnya ikhlas semuanya. Amin. Nggak punya utang Ikhlas apa yang punya utang? Nggak punya utang, ikhlas. Amin. Alhamdulillah. Saya Munawir Ngacir tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru kita, Profesor Dr. Kiai Haji David Alik. Amin. Alhamdulillah. Jadi profesor di sini ya, Kiai ya. Alhamdulillah. Jadi doa ya. Bentar lagi. Amin ya Allah. Kiai, tadi ibu-ibu ya, tadi kan baru dipanjang dikit langsung nyamber. Coba kasih lagu baru, saya mau tahu apa sholawatan atau apa. Katanya di sini pada jago nyanyi semuanya. Oh begitu. Kalau ngaji aja baru sepotong ayat langsung diterusin. Masya. Coba Kiai tes.
Sujede kanto yetu jana. Lagu India aja bisa. Lagu India bisa. Apalagi lagu apa namanya Arab. Masa? Lagu Arab bisa? Ada. Coba. Ghanili. Suaya suai. Ghanili. Iya benar. Tadi pas mau bilang suaya keselak tulang ayam tadi lagi habis makan. Suaya. Kiai. Ya, ini kan kalau lihat Kiai Munawir ngacir ya Bu ya, Bu. 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 Lihat Kiai Munawir ngacir ya Bu. Ya, itu berasaannya seneng mulu, ceria mulu sampai tadi ibu-ibu nanya, Kiai Munawirnya kapan sih? Gitu. Mau nanya ini Kiai sekarang. Kiai rahasianya apa kalau kita bisa supaya bisa cepat belajar baca Quran? Dan bisa lancar bacanya, rasanya gampang. Apa baca rasanya? Oh, ingin cepat pintar baca Quran? Doanya tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Allahumma paksain. Terus paksa. Nah, iya kan? Iya benar. Kalau nggak dipaksakan nggak bisa. Iya benar. Jadi harus belajar ya. Betul. Jadi hari ini buat yang ada di rumah sama yang ada di Masjid Agung Al-Ikhlas pengen belajar baca Quran lagi, Kiai. Boleh ya Kiai ya? Boleh. Boleh, silakan Kiai. Surahnya apa sekarang Kiai? Surahnya surah An-Najm, ayatnya yang ke-9. Yang ke-9? Oh, ayat number 9. Number 9. Verses number 9. Yes. Coba ngomong. Verses number 9. Number 9. Cakep. Mama. 1, 2, 3. Bapaknya cuma 3 gelintir. Ya Allah, tapi mudah-mudahan semangatnya dunia. Ya Allah, yuk para pemirsa, kita nggak ngajarin ngaji bareng, Mbak. Yang tadinya kurang mudah-mudahan jadi ilmu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fakana qaba qausaini au adna. Fa'auha ila abdihi ma auha. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kalau baca bareng suaranya kom. Kalau dewek kan nggak tahu dong, nggak tahu. Nah, para pemirsa dan juga jamaah Masjid Al-Ikhlas, yuk kita bareng-bareng koreksi bareng-bareng baca tajwidnya ya Bu ya. Bu. Bu. Ini baru kali ini ditanyain ibu-ibu mata melotot, bibir nggak mau jawab ya. Fakana, 1, 2, 3. Fakana. Dibaca pan. Bu. Dibaca pan. Ibu kalau ngaji panjang apa pendek? Senang yang mana? Tuh, pertama ada huruf fa, itu ada keluar sedikit anginnya ya. Itu namanya sifat huruf. Manusia juga ada sifat. Ada yang baik, ada yang jelek. Ya, ada yang jelek, ada yang baik. Tuh. Nah, sekarang Al-Qur'an setiap hurufnya ketika ibu membaca di rumah benar, ini dengerin Bu, dengerin.
Ketika membaca Al-Qur'annya benar, nanti setiap hurufnya minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti bakal menyelamatkan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fakana qoba 1 2 3. Fakana qoba. Yang nyeklok dong, Bu. Nyeklok dong. Qoqiqu. Ntar begitu di kalimatnya nyeklok semuanya repot, pulang ke rumah begitu masuk assalamualaikum repot. Ya, tuh. Kemudian di lafal kaf itu ada alif, ada a, namanya huruf huruf panjang ada berapa, Bu? Ini takut jawab kenceng takut salah. Oh, ada hati? Di dalam kitab Tuhfatul Atfal dijelaskan hurufuhu salah satun fa'iha. Apal nggak, Bu? Apal nggak, Bu? Milafzi wawin kanuhiha. Apal? Coba diulangi. Ya Allah, Pak Ustaz jangan begitu. Huruf panjang itu salah satun ada? Yang pertama huruf alif itu namanya kan begitu ya? Huruf A. Yang kedua wawu mat. Yang ketiga ya mat. Ya mat. Tuh. Nah, di sini ada ketemu huruf alif, wayin, wawu, alif, i. Iya. Ini paham apa enggak sih, Bu? Paham apa, Kang Gun? Ibu kalau diajak serius begini. Maunya kan kepingin serius mulu ya. Iya. Kan serius jadi ya. Iya. Alhamdulillah. Qoba juga dibaca panjang. Qausaini. Ini lentur, Bu. Cowok bukan, cewek bukan. Cewek bukan, cowok bukan. Lentur, Bu. Baca namanya madlin. Panjang lentur. Ibu seneng yang lentur apa yang kuat ngajinya? Ya Allah. Qausaini alasannya para pemirsa dan juga jamaah nih. Ketika mestinya kan wawu jodohnya domah. Kalau iya jodohnya kalau alif jodohnya fat. Kan sering kadang-kadang kalau membaca ada di TikTok juga ada tuh. Ma'aurasna al-kitabal ladzina astafaina min ibadina. Itu nadanya ada yang begitu. Iya. Itu. Makanya kalau membaca Al-Qur'an pakai seni, kalau nggak pakai seni nggak enak. Terus kemudian qausaini ini dibaca madlin atau lentur. Ingat-ingat, Bu. Adana. Au adana. Nah, sekarang saya kasih pertanyaan. Au di situ termasuk bacaan mad apa, Bu? Nah, begitu maksud saya. Langsung paham. Adana, nah adanya itu dibaca apa, Bu? Kolkol. Kudunya nyekek. Nyeklok. Kemudian fa'auha. Tuh 2 3. Fa'auha. Majja ismun fasil. Panjangnya berapa? 6 harof atau 3 al. Yang kenceng apa nih jawabnya? Allah. Kenapa dinamakan majja ismun fasil? Karena apa?
alif bertemu dengan hamzah dalam 2 kata? Dalam 2 kata. Ini pertama jawabnya kencang, keduanya pelan sih. Bertemu dengan 2 kata. Dalam 2 kata. Fa'auha dengan i. Dengan i. Ila. Nah sekarang kita sudah membaca. Sekarang tinggal yang pakai kacamata, Bang David coba. Iya, coba silakan. Yang pakai kacamata yang mana? Yang pakai kacamata. Padahal suami nggak suka kalau istri pakai kacamata. Cuma satu nih ibu pakai. Bangun tidur nyari kacamata bu, silakan, bukan nyari suami. Ya maaf ya ibu. Silakan ibu maju depan bu. Dapat 1 di Pondok Cabe. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senengannya sopo bu? Ngerti pakai asli dari mana bu? Betawi. Betawi. Namanya siapa? Dian. Dian. Lah coba orang sering nyabak kemana-mana coba ya. Ya namanya orang Bader saya. Ibu Ustadz kok Betawinya lancar banget, asli mana? Lah Nusa Kambangan. Bu siapa namanya? Ibu Dian. Oh Bu Dian. Dian. Oh oi. Bu Dian coba yang pertama ayat yang ke-9 silakan. 1, loro, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana qaba qausaini au adna. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Luar biasa suaranya ya. Mama ya. Suaranya luar biasa. Luar biasa. Gimana? Cakep banget. Gimana bagus bacaannya? Alhamdulillah. Luar biasa Bu. Sama-sama. Kemudian sekarang coba yang muda nih, anak muda. Ya silakan Bu. Yang muda. Ayo Bu maju depan Bu. Ayo Bu. Enggak mau. Aduh, enggak apa-apa. Atau ibu silakan. Ibu, ayo Ibu, mau Bu. Ini mic kenapa dioper-oper semua ini? Udah Ibu, udah tadi coba gantian yang lain. Oke. Siapa di belakang yang Ibu silakan. Ayo Ibu. Ayo Ibu silakan, maaf ya Ibu ya, maaf tabe silakan. Ibu boleh maju Ibu ke depan Bu. Ayo Bu. Enak maju. Kasih dia aja. Enggak apa-apa, ayo sambil maju. Ya enggak apa-apa mah. Ya, ayo. Ke Cinere membeli kasut. Cakep. Nenek-nenek kok belum kisut. Silakan Ibu, silakan. Alhamdulillah dapat di Pondok Cabe 2. Assalamualaikum. Maiknya deketin Bu, maiknya deketin. Bu Haji 5. Sono ngadep. Bu nama siapa Ibu? Oh Delima namanya. Itu waktu saya sekolah di SMP begini Bu. SMP. Oh SMP. SMP. Buah jeruk, buah delima. Cakep. Jangan engkau walaupun saya buruk jangan kau indah. Cepat silakan Bu Delima, jangan mundur. Jatuh Bu, jatuh. Maju. Nah, yuk. Bu ngelihat saya kelihatan, ngelihat tulisan Arab gak kelihatan. Ayo silakan. Pakai tahu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Sadaqallahul azim. Asli dari mana Bu? Pondok Cabe. Pondok Cabe? Iya. Berarti ngajinya sama guru-guru orang-orang Betawi dulu ya? Masya Allah luar biasa. Kalau orang Betawi nggak bisa. Itu gurunya. Nah itu ada ustazahnya. Kalau ngaji talaki langsung sama gurunya biar nyambung ilmunya ya Bu ya. Amin. Biar Makanya sekarang kudu punya guru. Biar bisa ditiru. Jangan mundur-mundur dong. Enggak ngapa-ngapain mah. Makasih Bun. Iya ya Allah. Masya Allah ini pada jago-jago semua ini Kiai kayaknya. Ini kota santri. Kota santri. Siapa? Kalau disuruh bisa semua. Bisa semua ya. Ya coba tadi ada. Iya. 30 juz. Alhamdulillah hafal. Masya Allah. Semuanya? 30 juz. Alhamdulillah hafal. Alhamdulillah hafal. Hafal. Coba kita tes. Ya alhamdulillahnya doang.
Saya kira 30-30-nya. Alhamdulillah. Kiai, kita ngomongin Al-Quran, Ibu. Tadi kan kita udah belajar sama Kiai Munawir Ngacir ya Bu ya. Nah tadi satu-satu udah dites. Sekarang saya mau dengar suaranya rame-rame. Tadi kan ada yang panjang ya. Yang panjangnya tadi 6 harokat apa namanya Bu? Majais Munfasir. Yang mana coba? Yang mana? Coba. Yang mana? Yang bacanya apa? Yang mana? Pak, coba bareng yang mana? Maju. Ibu ini ibu kacamata maju. Ya ibu maju sini. Yang mana yang panjangnya sampai 6 harokat? Coba tunjuk yang mana? Majais Munfasir. Majais boleh Bu geser Bu. Geser. Ya. Majais Munfasir. Ibu namanya siapa? Tanya dulu nama Ibu. Aminah. Ibu? Aminah nama ibunya, Abdullah nama ayahnya, dilahirkannya di Mekah. Terus apa lagi? Meninggalnya di Nabi Muhammad namanya. Ayo silakan Ibu. Ya tunjukkan mana yang tadi 6 harokat, yang majais munfasir. Coba baca. Sambil dibaca Bu, sambil dibaca. Fa'auha ila abdihi ma auha. Oke, yang majais munfasilnya lafal yang mana Bu? Ha sama ma. Yang mana? Sambil baca. Ha sama ma. Tepuk tangan dulu. Masya Allah, makasih Ibu. Alhamdulillah. Kita udah belajar banyak hari ini sama Kiai Munawir. Kira-kira apa yang mau diingetin sama ibu-ibu dan seluruh pemirsa iNews ya? Apa yang harus jadi catatan penting kalau kita sedang pertama, menurut Syekh Ibrahim bin Adham, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Banyak orang yang bisa baca Al-Quran tapi nggak diamal. Ada yang begitu? Orangnya datang. Ya Allah, makanya kalau baca Quran pakai seni, jadi enak tuh, ya. Kalau misalkan saya suaranya nggak bagus bagaimana? Tapi yang penting intinya ada suara, makhrajul hurufnya sifatul hurufnya ngerti. Ntar di rumah sama ayahnya, papa. Saya mau baca Al-Quran dengerin ya. Iya. Emang ngaji sama siapa? Ngacir. Iya. Ya Allah. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan menjadikan bekal di dunia sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir nanti kita akan baca doa. Coba diangkat tangan semuanya doa. Yang tinggi Bu. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai atas ilmunya. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah masuki penghujung dari acara kita. Tadi kita sudah belajar banyak dari guru-guru kita. Ya tadi ada Ustadz Abe Gifran dan juga tadi guru-guru kita sudah menyampaikan kepada kita mengenai bagaimana pentingnya kita untuk bisa memaknai setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Khususnya kali ini kita membahas tentang ayat kursi dan juga surah Al-Baqarah. Terima kasih banyak guru-guruku sudah hadir di sini dan untuk itu langsung kami persilakan untuk memimpin doa. Fadhol Kiai. Baik, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apapun yang kita lakukan ini menjadikan jalan Allah menurunkan rahmat buat kita semua. Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Yang apabila mana ada yang sedang diuji, moga-moga ujian itu menambah dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus ada dalam rahmat Allah. Wa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah, wa nawwir qulubana ya Allah, wa yassir umurana ya Allah, waqdi hajatuna ya Allah, bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan ikhtiar ini ya Rabb sebagai jalan kami lebih dekat kepadamu ya Allah. Turunkan cintamu untuk kami ya Allah, turunkan ridhamu dalam setiap langkah kami ya Allah, sehingga apapun yang kami lakukan ya Allah tidak terlepas daripada izin dan kasih sayangmu ya Allah. Ridhoi hidup kami ya Allah,
berkahi rumah tangga kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, tanamkan keimanan kepada kami ya Allah, sehingga dalam situasi apapun ya Allah kami senantiasa istiqomah dalam iman kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku, terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat, terima kasih banyak Ustadz Abi Gifran, terima kasih banyak Kiai Haji Munawir Ngacir, seluruh ibu-ibu jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas Pondok Cabe yang sudah hadir, dan juga seluruh jamaah pemirsa setia Cahaya Hati Indonesia dimanapun saja Anda berada. Mari dekatkan diri kita dengan Al-Quran, jadikan membaca Al-Quran adalah kebiasaan kita sehari-hari, tidak hanya membaca tapi juga kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa membentuk keluarga yang jadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, dan juga menjadikan diri kita manusia yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar kita. Saya David Ali undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.